Kira-kira judul yang saya berikan terhadap materi saya itu politik minuman keras. Kira-kira itu judulnya. Nanti bisa kita lihat sama-sama kenapa saya memberi judul politik minuman keras. Yang pertama begini, saya kira baik Pak Rektor tadi maupun Pak John sudah mendudukan dengan sangat baik kepada kita bahwa persoalan Shopee atau dalam konteks yang lebih luas persoalan minuman keras itu masalah yang sebetulnya sangat kompleks. Tidak sesederhana apakah ini dilegalkan atau dilarang. Perdebatan kita yang saya amati dalam 2 tahun terakhir ini mengerucut ke situ. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Rektor di sambutannya tadi dan juga oleh Pak John sangat detail tadi, menaruhnya dalam konteks apakah dilegalkan atau dilarang, itu menyempitkan persoalan. Perdebatan itu sendiri membuat kita seperti menggunakan, Anda semua sudah sering mendengarnya, menggunakan kacamata kuda. Perdebatan itu membuat kita hanya akan melihat hal yang sangat terbatas terkait dengan Shopee. Nah, saya sendiri belum pernah riset tentang Shopee. Kalau minum beberapa kali sudah tentu. Riset belum pernah. Tapi saya pernah melakukan riset tentang minuman keras. Atau kalau dalam bahasa orang Mangga 2, saya di Ambon tinggal di Mangga 2. Kalau bahasa orang Mangga 2 itu riset tentang liquor. Dan kalau Anda semua punya waktu yang kosong dan Anda browsing secara cepat, sebetulnya riset atau perdebatan tentang minuman keras ada banyak sekali pendapat, ada banyak sekali pendekatan yang berbeda satu sama lain. Ini semua hanya untuk menunjukkan betapa kita berurusan dengan sesuatu yang sangat kompleks gitu. Nah, sudah tentu dalam studi yang sangat banyak itu ada pendekatan-pendekatan yang sangat dominan yang bisa kita bilang sangat mempengaruhi cara berpikir kita tentang minuman keras termasuk Shopee. Studi yang paling dominan, riset yang paling dominan tentang minuman keras itu selalu riset yang berusaha melihat dampak buruknya. Dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya, dampak psikologis. Ada banyak sekali studi tentang itu. Nah, terkait dengan studi yang ini juga, ada banyak studi yang kira-kira menunjukkan bahwa minuman keras itu soal bagaimana orang mengiklankannya. Bagaimana minuman keras itu ditampilkan di media, apalagi di era medsos. Era semua orang begitu bangun tidur yang pertama dipegang HP. Nah, di era ini minuman keras itu sangat tergantung pada apa yang Anda lihat di layar kaca Anda gitu. Lalu kemudian dari 2 studi itu berkembang yang studi yang sekarang mempengaruhi kita sekali, studi yang berusaha menempatkan isu minuman keras ini dalam kerangka regulasi, bagaimana kita mengaturnya. Nah, perdebatannya sebetulnya, satu ada perdebatan antara dilegalisasi atau dilarang, tapi juga ada perdebatan yang lain yang sebetulnya sudah berkembang cukup lama di negara-negara lain dengan budaya minuman keras yang lebih dominan ya. Yang perdebatan antara yang dibilang kalau dalam bahasa orang Mangga 2 itu prohibition dan responsible drinking. Sudah tentu ada yang percaya bahwa minuman keras itu regulasi terbaik adalah dengan dilarang saja. Di beberapa negara dilarang itu bisa dalam banyak pengertian. Ada yang melarangnya sama sekali tidak boleh dijual di sini, atau ada yang melarangnya secara kategoris. Anda hanya boleh membeli minuman keras di hari Jumat dan Sabtu, misalnya begitu. Atau Anda hanya boleh beli minuman keras jika bisa menunjukkan ID bahwa umur Anda di atas 17 tahun. Tapi juga ada yang dibilang responsible drinking. Responsible drinking itu adalah kira-kira idenya minuman keras itu barang yang netral.
dia akan bermasalah tergantung siapa yang minum. Karena itu persoalannya bukan pada membatasi minuman keras, tapi mengatur orang yang minum. Di beberapa negara saya tahu misalnya, orang boleh pergi ke pub dan minum apa saja, tapi dia tidak boleh keluar sebelum jam 2 malam dari pub itu. Kenapa demikian? Kalau dia keluar sebelum jam 2 malam masih rame. Dan orang mengkhawatirkan dengan kondisi fisik yang tidak balance, tidak sepenuhnya dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa melakukan banyak hal yang merugikan orang lain. Tapi Anda lihat, yang dikontrol bukan minumannya, manusianya yang dikontrol. Itu yang dimaksudkan dengan responsible drink. Nah, yang menarik juga sebetulnya, dan ini kita bisa menaruh ini dalam konteks komentar panjang lebar yang tadi disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Rektor dan juga Pak John, studi-studi yang datang dari orang dengan tradisi sejarah dan antropologi, yang kira-kira mengutip apa atau menyinggung apa yang baru saya bilang terakhir tadi, salah satu kelemahan kita selama ini adalah melihat minuman keras itu, termasuk kopi, sebagai sesuatu yang bernyawa gitu. Padahal tidak gitu. Kita melakukan, apa istilah yang tepat ya, kita membuatnya sebagai komoditi yang independen. Kita mengiranya bisa terlepas dari perilaku manusia. Ada orang Inggris, dia menulis tentang politics of alcohol. Dan orang ini, dia bukunya tebal sekali. Dia menulis tentang politics of alcohol, dan dia mau cerita tentang bagaimana alkohol itu dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, sangat tergantung pada perkembangan masyarakat. Tidak bisa kita bersikap terhadap alkohol, tanpa melihat konteks besar yang berada di belakangnya. Itu kira-kira yang tadi diceritakan panjang lebar oleh Pak John dan Pak Rektor. Nah, yang terakhir sudah tentu studi yang datang dari disiplin saya. Saya sendiri latar belakangnya ilmu politik dan HI. Nah, ada banyak juga studi politik terkait minuman keras. Anda percaya atau tidak, ada studi yang dilakukan di Amerika untuk melihat konsumsi minuman keras dari tahun 50 sampai sekarang dan dikaitkan dengan ideologi politik. Lalu mereka kira-kira menyimpulkan kalau yang menang kelompok liberal, konsumsi bir itu lebih tinggi daripada wine. Kalau yang menang kelompok konservatif, konsumsi wine-nya lebih tinggi daripada bir. Ada juga studi yang misalnya di Rusia, minuman keras digunakan oleh penguasa biar orang tidak usah mikir, mabuk aja gitu. Biar bisa lebih mudah dikontrol. Bagaimana pemerintah Tsar Rusia menggunakan vodka agar masyarakatnya lupa bahwa Tsarnya itu sangat korup. Dan ada banyak studi yang lain. Nah, bisa panjang sekali yang saya ceritakan, tapi kira-kira kepentingan saya yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada pagi hari ini adalah, lalu bagaimana sebaiknya kita menempatkan perdebatan soal Sopi yang terjadi di Ambon atau di Maluku, di MBD sejak 2 tahun ini. Mau kita taruh di, bagaimana kita mendudukkan persoalannya. Nah, saya mengusulkan kita bisa mendudukkan persoalannya dengan 3 cara. Yang pertama, bagi saya perdebatan soal Sopi ini terkait dengan, ini istilah saya, ini soal politik makanan berbahaya. Jadi Sopi itu sebetulnya mengalami nasib yang kurang lebih sama dengan rokok. Di Maluku atau di mungkin di Sulawesi Utara atau mungkin di Sumatera Utara, persoalannya dengan minuman keras. Tapi kalau di Jawa ini ributnya dengan rokok gitu. Dan persoalannya sama. Baik minuman keras maupun rokok, ini barang yang berbahaya, karena itu harus diregulasi gitu. Kira-kira itu semangatnya. Tapi Anda lihat, argumen besar politik makanan berbahaya ini sangat bermasalah. Pertama, memangnya barang makanan yang berbahaya itu apa saja? Apakah cuma rokok dan alkohol? Bukankah di Indonesia pembunuh terbesar itu diabetes? Kalau pembunuh terbesar diabetes, di Indonesia yang sangat berbahaya bukan rokok dan alkohol, tapi gula. Kenapa tidak ada pelarangan gula? Atau garam. Stroke itu pembunuh terbesar juga di Indonesia.
atau minyak goreng. Gitu. Karena itu misalnya tidak dalam kasus minuman keras, tapi ada beberapa teman saya di UGM sini, mereka melakukan studi tentang rokok. Upaya melarang rokok kemudian dilihat sebagai tindakan diskriminasi terhadap komoditi tertentu yang pasti punya muslihat politik yang sangat berbahaya. Gitu. Kenapa, tadi saya bilang, kenapa rokok dilarang tapi gula didiamkan gitu? Gula sangat berbahaya, sama berbahayanya dengan rokok sebetulnya. Nah, ada persoalan besar kalau kita ingin mengaturnya dengan argumen ini berbahaya. Yang berbahaya itu apa saja? Nanti kita akan berakhir dengan mengatur semua makanan, bukan alkohol saja. Dan itu menjadi absurd. Yang kedua, ya masih di politik makanan berbahaya. Lalu apa basis kita untuk mengatakan sesuatu itu berbahaya? Selama ini argumen kita kesehatan. Tapi kita tahu argumen kesehatan itu bisa sangat didebat. Karena orang-orang yang belajar kesehatan akan mengatakan semua makanan itu ada aspek baik dan aspek buruknya. Gitu. Karena itu kita tidak bisa datang dengan regulasi yang sifatnya hitam putih. Makanannya juga tidak bisa dihitam putihkan. Nah, yang terakhir dari soal politik makanan berbahaya, dan ini menurut saya yang paling penting, siapa yang harus menentukan mana yang berbahaya, mana yang tidak? Katakanlah kita akan melarang Shopee, atau kita melegalkan Shopee. Yang berhak terlibat dalam proses itu siapa? Apakah hanya orang yang punya pengetahuan kesehatan, orang yang mengkonsumsi, atau siapa? Pertanyaan ini selalu absen dari setiap perbincangan tentang makanan berbahaya, bukan saja di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Cerita debat tentang makanan berbahaya kemudian menjadi monopoli biasanya ahli. Nah, orang yang bukan ahli bagaimana? Kita hidup di negara demokratis, kita berhak menentukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, aspek siapa yang terlibat dalam menentukan apa yang berbahaya, apakah akan kita larang atau bagaimana, itu sama sekali tidak ada, hilang. Nah, saya kira perdebatan kita tentang Shopee, perdebatan tentang minuman keras, bisa kita taruh dalam persoalan politik makanan berbahaya. Siapa yang harus memutuskannya? Bagaimana kita menentukan sesuatu itu berbahaya atau tidak? Dan apakah kita harus diskriminatif terhadap makanan? Yang berbahaya itu banyak sekali. Yang kedua, aspek kedua, perdebatan kita ini kemudian juga bisa ditaruh dalam, ini istilah yang saya buat, mudah-mudahan tidak terlalu bikin pusing, namanya itu jebakan fetisisme komoditas. Ini kira-kira ini ide besarnya sudah disampaikan oleh Pak John dan Pak Rektor tadi. Persoalan kita dengan minuman keras, kita seringkali lupa bahwa barang ini dia tidak jatuh dari langit. Ada proses sosial yang sangat rumit. Gitu. Ya, satu yang paling gampang kita lihat nih ya. Anda tahu di mana-mana. Sebetulnya yang punya tadi Pak John dan juga Pak Rektor cerita ada kebiasaan masyarakat kalau kita pertama kali bertemu yang dilakukan, dia akan menghidangkan kita minuman tertentu dan kita harus meminumnya sebagai bagian dari penghormatan terhadap masyarakat bersangkutan. Yang seperti ini sebenarnya bukan saja di MBD, tapi Anda kalau pergi ke beberapa daerah di Tapanuli Utara, Anda masih menemukan yang sama. Cuman kalau di sana bukan Shopee tapi tuak. Anda pergi ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, nah mereka punya sesuatu mirip Shopee. Di Manggarai juga kurang lebih sama gitu ya. Nah itu misalnya contoh kecil bahwa Shopee itu ada muatan kultural yang sangat padat di dalamnya. Kita tidak bisa memperlakukan Shopee ini dan mengabaikan begitu saja muatan kulturalnya. Karena itu kemudian sangat bisa dipahami ketika ada ide melarang Shopee, orang yang secara kultural terasosiasi kuat dengan Shopee ini langsung marah besar. Dalam bahasa orang Mangga Dua, ketika Anda melarang Shopee, orang itu, he take it personally. Bagi dia itu penghinaan. Dan itu kita tidak bisa mengatakan dia tidak berpendidikan, tidak begitu. Ini sama
oke, Shopee di Ambon. Kalau di Jawa, kalau Anda melarang minum teh pahit, nah itu repot itu. Orang Jawa bakar mahal besar. Padahal teh pahit itu sama berbahayanya dengan Shopee gitu. Kadar racunnya besar juga. Nah, ada proses sosial yang sangat ini. Bagian proses sosial itu misalnya Anda lihat, tadi juga sudah disampaikan, waktu saya dihubungi oleh Pak Yapi untuk jadi pembicara di webinar ini, Pak Yapi bilang, sudah banyak profesor, sudah banyak, Shopee itu sudah memproduksi banyak profesor dan doktor gitu ya Pak Yapi ya. Saya setuju itu. Kalau Anda lihat dalam kasus di Sumatera Utara, Tuak itu mungkin sudah memproduksi menteri. Ini misalnya aspek pertama dari konteks sosial yang besar. Jadi dalam Shopee itu ada yang namanya labor exchange. Karena kita memproduksi Shopee, kita mampu melakukan sesuatu yang lain. Kita bisa periksa ke dokter, kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan seterusnya. Shopee itu produk sosial gitu, dan tidak bisa di ini. Yang lain lagi dari aspek sosial dari kecenderungan fetisisme yang sangat ini, Anda lihat ada banyak sekali masyarakat yang melakukan investasi makna terhadap barang yang sangat spesifik seperti minuman keras. Dan Anda bisa menemukan ini bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Dan tidak harus minuman keras. Jadi, karena itu tadi kalau kita lihat penjelasan Pak John tadi, akan ada implikasi budaya yang sangat serius jika kita memperlakukan sebuah benda budaya dengan cara yang tidak tepat. Nah, implikasi-implikasi ini semua implikasi yang sangat serius yang harus kita perhatikan. Nah, yang terakhir soal fetisisme komoditi ini, jangan lupa juga bahwa minuman keras itu, atau dalam mungkin kedengarannya cukup bizar, cukup ganjil, cukup aneh, tapi kita harus menerima bahwa dalam banyak masyarakat minuman keras itu bisa jadi medium perlawanan. Maksudnya medium perlawanan itu begini, bukan nanti kalau mau demo biar berani lalu minum Shopee dulu, bukan begitu maksud saya. Kalau itu bukan medium perlawanan, itu medium untuk bikin nekat dan berani melawan polisi gitu kira-kira, bukan gitu maksud saya. Nah, medium perlawanan itu begini. Ini ceritanya dari abad pertengahan di Eropa. Di abad pertengahan di Eropa itu masa di mana pertama kali orang memperkenalkan apa yang sekarang kita kenal dengan karnaval, atau sebetulnya yang kita lebih kenal kalau di Jawa sini mereka menyebutnya pasar malam. Nah, pasar malam di waktu di Eropa pertengahan itu tempat di mana orang bisa menggunakannya untuk melakukan apa saja melawan, bertentangan dengan budaya dominan. Kalau budaya dominan misalnya bilang, Anda harus selalu berpakaian sopan, pasar malam itu tempat di mana Anda bisa berpakaian aneh-aneh. Kalau budaya dominan bilang bahwa Anda harus bicara dengan tutur kata yang halus, pasar malam itu tempat Anda bisa melakukan apa saja. Nah, minuman keras untuk waktu yang cukup lama di beberapa masyarakat tertentu, dia menjalankan peran pasar malam ini sebetulnya. Tempat di mana Anda bisa menggunakannya untuk melawan, memutarbalikkan budaya dominan. Nah, itu aspek lain yang bisa kita lihat. Nah, yang terakhir, perdebatan kita menurut saya, satu, kita menaruhnya dalam kerangka politik makanan berbahaya. Kedua, kita harus sadar bahwa kita dengan tidak sengaja melakukan fetisisasi komoditas. Nah, yang ketiga, yang menurut saya juga sangat mengkhawatirkan, upaya melakukan saintifikasi dan moralisasi terhadap minuman keras. Ini argumen yang sangat tua sebetulnya. Inilah argumen yang pertama kali mendorong studi tentang alkohol. Satu, minuman keras tidak boleh, selesai. Yang kedua, minuman keras itu berbahaya, bisa membunuh, tidak boleh, selesai. Nah, kenapa ini sesuatu yang mengganggu saya? Persoalannya dengan argumen saintifik dan argumen moral adalah dia menutup debat publik.
Kalau kita sudah menggunakan dua argumen itu, sudah selesai. Karena dalam kerangka besar argumentasi yang sifatnya moral dan saintifik, biasanya orang yang punya hak untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan adalah orang yang menempati puncak moral dan puncak saintifiknya. Elit. Orang kebanyakan dengar saja gitu. Nah, padahal tadi di awal salah satu persoalan kita adalah, oke, kita bisa bilang bahwa makanan berbahaya, tapi siapa yang menentukan ini berbahaya atau tidak? Kalau kita masih di bawah 17 tahun, oke, kita di atas 17 tahun semua. Nah, itu tiga kita bisa bilang tiga klaster bagaimana kita menempatkan perdebatan tentang minuman keras. Nah, lalu bagaimana sebaiknya kita bersikap? Kita kalau Anda setuju dengan istilah bagaimana kita mengaturnya gitu ya. Nah, yang pertama begini. Ini bagian terakhir dari yang mau saya sampaikan. Tidak apa-apa kalau kita ingin mengatur soal Shopee di Ambon, tapi menurut saya fokusnya bukan pada apakah dilegalkan atau dilarang. Bukan itu fokusnya. Itu produk dari aturan kita. Fokus kita harus pada siapa yang mau terlibat dalam membuat aturan ini. Jika Pemda, Pemkab, Pemkot, Pemprov ingin membuat regulasi, pertanyaan yang sangat penting buat aparat pemerintah kita, ketika regulasi itu dibuat, siapa yang akan dilibatkan? Seberapa jauh proses ini exhausted? Seberapa jauh proses ini membuka diri bagi berbagai macam posisi subjek? Kalau Anda lihat betapa rumitnya, ada berbagai aspek yang terkait dengan Shopee. Siapa saja yang akan dilibatkan? Akan ada banyak sekali. Kalau kalau kita mengikuti apa yang dibilang oleh Pak Rektor tadi, akan ada berapa banyak debat publik tentang ini sampai sebelum kita sampai pada pengaturannya. Kalau Anda ambil contoh Italia itu sangat menarik. Ini negara yang tidak pernah ada larangan tentang minuman keras, tapi konsumsi minuman kerasnya menurun terus. Mungkin orang Italia lebih suka main bola saya kira. Jadi konsumsinya menurun terus, tidak ada larangan. Baru belakangan mereka membuat larangan setelah ditemukan beberapa jenis minuman baru. Tapi bahkan ketika mereka memulai inisiasi untuk membuat aturan tentang minuman keras, inisiasinya dimulai sekitar awal 80-an, mereka baru punya aturan yang definitif hampir 15 tahun kemudian. Kenapa selama itu? Karena Anda membicarakan sesuatu yang kompleks, yang sangat rumit. Anda tidak bisa melakukannya hanya dalam 1 dan 2 tahun. Harus ada public debate yang masif, yang luas, melibatkan semua orang. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, yang saya khawatirkan adalah kita memulainya dengan kesimpulan. Ini pilihannya cuma ini gitu. Nah, itu sangat berbahaya. Itu namanya preemptive strike. Preemptive strike itu hanya bagus kalau main bola. Tapi kalau berdebat seperti ini, jangan. Kita harus memberikan kesempatan kepada semua suara. Terus, yang kedua, nah, tantangannya adalah kalau kita yang belajar ilmu politik, kita menyebutnya dua. Apapun kesepakatan atau pengaturan tentang minuman keras yang nanti kita keluarkan, sebaiknya dia bersifat hegemonik dan jangan bersifat dominatif. Hegemonik apa, dominatif apa? Perbedaannya dalam bentuk yang sederhana, mudah-mudahan menyederhanakan dan bisa membantu Anda memahaminya. Dalam pengertian yang sangat sederhana, kalau kita bilang sesuatu yang hegemonik, kita menciptakan sesuatu yang embracing, yang merangkul berbagai aspek. Kalau kita bilang sesuatu yang dominatif, kita membuat keputusan, membuat aturan yang sifatnya membatasi, hanya ini saja, yang sana tidak. Nah, kita hindari yang kedua. Kita harus berpikir yang pertama. Bagaimana melahirkan aturan tentang minuman keras, pengaturan tentang minuman keras yang hegemonik, yang bisa melibatkan berbagai dimensi yang terkait dengan Shopee. Nah, dalam konteks itu kemudian tantangan buat proses pengaturan minuman keras adalah bagaimana kita bisa sampai pada semacam aturan main, regulasi yang sifatnya universal, tapi tidak mengabaikan partikularitas seperti MBD. Universal bisa berlaku semua di mana-mana, tapi dia di saat bersamaan juga bisa mengadopsi sifatnya yang partikular. Nah, kalau soal isi aturan, saya kira
saya tidak punya kemampuan untuk mengulas itu. Tapi prinsip dasarnya adalah kita membuat aturan yang universal sekaligus partikular. Nah, kurang lebih seperti itu, Bung Moderator, yang bisa saya sampaikan. Yang penting jangan sampai Shopee mahal di Jogja, itu saja pesan saya dari Jogja. Dan lebih mudah diselundupkan kemari. Terima kasih.